Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Bu Guru. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin mengenai letak geografis Indonesia. Jika kemarin kalian sudah belajar mengenai letak geografis dan juga letak astronomis, maka kali ini kita akan belajar dampak dari letak geografis Indonesia. Kita mulai saja ya. Ternyata letak geografis Indonesia juga berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna Indonesia. Flora artinya adalah tanaman. Indonesia memiliki dua jenis flora. Yang pertama adalah jenis Indo-Malayan dan yang kedua adalah jenis Indo-Australian. Mari sekarang kita lihat. Untuk tipe Indo-Malayan meliputi daerah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan juga Bali. Sementara untuk Indo-Australian, kawasannya meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Apa bedanya antara Indo-Malayan dan Indo-Australian? Sekarang kita lihat karakteristiknya. Untuk yang tipe Indo-Malayan, ini yang paling banyak adalah jenis meranti-merantian. Jadi meranti ini adalah jenis kayu keras yang digunakan untuk perabot rumah. Kemudian ada jenis rotan. Kemudian ada lagi jenis nangka. Kalau Indo-Malayan ini yang banyak adalah jenis meranti, jenis rotan, dan jenis nangka. Sementara yang sedikit adalah jenis matoa dan juga jenis anggrek. Bahkan di tipe Indo-Malayan ini tidak ada tumbuhan sagu. Tipe Indo-Australian kebalikannya, di sana didominasi oleh kayu putih, matoa, anggrek, dan sagu. Jadi antara tipe Indo-Malayan dan tipe Indo-Australian ini berkebalikannya. Ini adalah beberapa contoh dari beberapa tumbuhan yang sudah Bu Guru sebutkan tadi. Yang pertama, ini adalah gambar kayu meranti. Ini adalah gambar pohon sagu. Ini adalah pohon anggrek dan ini adalah pohon kayu putih. Sekarang kita menuju persebaran fauna yang ada di Indonesia. Fauna artinya hewan. Coba kalian perhatikan di sini. Pulau Sumatera, hewannya ada di sini. Ada gajah, ada harimau, ada beruang. Dan di Kalimantan ada monyet dan sebagainya. Jika tadi flora dibagi menjadi dua jenis, maka untuk fauna akan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tipe. Bu Guru menggunakan tipe ya. Yang pertama tipe asiatis. Nanti tipe asiatis ada di bagian barat. Kemudian ada tipe peralihan, ada di bagian tengah. Dan tipe australis ada di bagian timur. Sekarang kita lihat satu persatu. Anak-anak, tadi di antara tipe asiatis dan tipe peralihan ini dipisahkan oleh garis yang namanya garis Wallace. Sedangkan antara tipe peralihan dan tipe australik
dipisahkan oleh garis Weber. Bu Guru gambarkan, jadi di sini ini nanti dipisahkan oleh garis Wallace di sini. Kemudian yang tipe peralihan dengan tipe Australis dipisahkan oleh garis Weber. Apa bedanya ya ketika tipe tadi? Mari sekarang kita pelajari. Tipe yang pertama adalah tipe Asiatis. Ini mencakup Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Nah, di sini mari kita lihat tipe Asiatis. Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ini adalah tipe Asiatis. Di sini di tipe Asiatis ini ditemukan mamalia yang berukuran besar. Ini menjadi ciri khusus tipe Asiatis. Contohnya ada gajah, badak, banteng, macan, tapir, kerbau, dan lainnya. Untuk jenis reptil ditemukan ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Untuk jenis burung ada burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, serta berbagai unggas. Sedangkan untuk jenis ikan di sini ditemukan ikan besut. Sekarang menuju tipe peralihan. Untuk tipe peralihan kawasannya meliputi Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara. Mari di sini Sulawesi, Timor, dan Nusa Tenggara, berarti daerah sini ya. Di sini adalah masuk tipe peralihan. Hewannya apa saja? Hewannya meliputi babi rusa, anoa, kuda, monyet, beruang, ikan duyung, tarsius, sapi, dan banteng. Untuk jenis reptil ada biawak, dan yang paling terkenal adalah komodo, ada buaya, dan juga ular. Untuk jenis burungnya ditemukan burung maleo, mandar, raja udang, dewata, rangkong, kakak tua, dan nuri. Tipe yang ketiga yaitu tipe Australis. Di sini mencakup Kepulauan Halmahera, Papua, serta Aru. Ini Halmahera, Aru, dan Papua. Hewannya yang ada di sini adalah beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di bagian timur atau di tipe Australis ini tidak ada kera. Untuk jenis reptilnya ada ular, kadal, buaya, dan biawak. Ini hampir di semua tipe ada. Kemudian untuk jenis burung ada cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, serta namudur. Tipe Australis untuk jenis ikannya lebih sedikit. Sekarang kita belajar mengenai pengaruh geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dampaknya apa saja? Dampaknya yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Karena sekarang sudah ada teknologi. Kemudian dampak yang kedua yaitu terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu, misalnya kampung pecinan yang berisi orang Cina, ada pula kampung Arab yang berisi orang Arab. Dampak yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena masuknya pola dan nilai perilaku dari daerah lain.
Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kita lanjut tentang pengaruh geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya. Tentunya pengaruh ini ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk pengaruh yang negatif, yang pertama, masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing dibandingkan kebudayaan daerah sendiri. Ini terjadi di kalangan anak muda. Dampak negatif yang kedua, gaya hidup orang luar yang kurang pantas justru ditiru oleh masyarakat Indonesia. Misalnya, gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan adat Indonesia. Yang ketiga, dampak positif. Kebudayaan Indonesia menjadi lebih dikenal oleh masyarakat dunia. Dampak positif lainnya, timbulnya keanekaragaman budaya karena pengaruh kebudayaan luar. Kita lanjut, pengaruh geografis Indonesia terhadap transportasi masyarakat Indonesia. Karena letak Indonesia yang sangat strategis dan juga bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan, maka dibutuhkanlah alat transportasi yang mampu menghubungkan antar pulau. Misalnya dengan transportasi darat, bisa menggunakan kereta yang lebih cepat, bisa juga transportasi udara dengan pesawat, serta transportasi air menggunakan kapal. Pengaruh yang kedua, dengan adanya kemudahan antar pulau tadi, maka peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah lebih mudah dicapai. Anak-anak, penjelasan dari Bu Guru cukup sekian. Untuk tugasnya, kalian membuat tabel seperti ini. Tabel yang pertama adalah tabel persebaran flora di Indonesia. Nanti kalian buat tabel, kemudian kalian isikan. Untuk Indo-Malayan, kawasannya daerah mana saja. Untuk Indo-Australian, kawasannya mana saja, lalu karakteristiknya ditulis. Kalian menulisnya yang ringkas saja, tidak sebanyak yang Bu Guru jelaskan, tapi dibuat yang ringkas. Tabel kedua mengenai persebaran fauna di Indonesia. Tadi ada 3, tipe asiatis, tipe peralihan, dan australis. Nanti kalian tulis kawasannya mana saja dan contoh hewannya. Dan tabel yang ketiga adalah pengaruh geografis Indonesia di berbagai bidang, seperti tadi yang sudah Bu Guru jelaskan. Kalian tulis di sini untuk kalian belajar di rumah. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.